Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza, ahli gizi di ruang Merapi ini. Ingin menyampaikan penyuluhan tentang diet penyakit stroke atau nutrisi pada pasien stroke ya. Di sini Ibu sudah memegang leaflet stroke dan tentang dietnya ya. Mungkin di sini dalam penyuluhan ini kita akan membahas materi-materi yang pertama apa yang disebut dengan penyakit stroke, penyebabnya dan gejala penyakit stroke, serta makanan yang boleh atau tidak boleh yang kita berikan kepada pasien stroke ya. Mungkin di sini dapat Bapak Ibu lihat semua. Nanti bisa juga dibaca di leaflet ya Ibu ya. Di sini stroke itu bisa kita katakan penyakit pembuluh darah yang ada di otak. Menurut WHO, stroke itu suatu keadaan bila ditemukan jika ada tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologi dan gagal yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas. Alamat ini di satu kecamatan terserah ini nggak apa-apa. Nama besarnya nggak apa-apa juga. Masyarakat apalagi yang jauh dari kota, pasien tiba-tiba aja mengalami kelemahan atau tiba-tiba kejang. Malahan di desa itu dinamakan tuh di kesurupan atau di apa dengan makhluk halus ya Bu. Padahal itu sebenarnya penanganan stroke ini menjadi lemah dan bicara menjadi pelo atau sulit bicara dan tidak menyambung atau tidak mengerti apa yang pasien kita ucapkan gitu ya Pak ya. Selanjutnya bisa jadi gejalanya itu berupa kebas-kebas di seluruh tubuh atau sebagian tubuh. Bisa juga salah satunya ada gangguan penglihatan, bisa juga kepala yang sering berputar-putar di kepala atau pusing, gerakan sulit dikoordinasikan Bu. Jadi kadang-kadang agak sulit gitu ya. Jika terjadi seperti itu lebih baik harusnya kita bangun rumah sakit karena masa ini selama sampai 5 jam setelah kejadian ya Bu ya. Terus selanjutnya untuk ini banyak penyebabnya Pak. Salah satunya yaitu hipertensi, penyakit gula, itu terus kolesterol, asam urat ya Pak ya Bu. Tapi yang paling banyak itu penyebabnya dari penyakit gula dan hipertensi. Di sini 80% dari kasus stroke dapat dihindari dengan merubah gaya hidup kita Bu. Kadang ada juga pasien yang hasil tidak tensi tinggi, tidak ada gula, tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat. Di situ malah pasien tuh banyak yang kena stroke. Dan stroke sekarang juga bukan untuk orang tua saja ya Pak. Ya, sekarang banyak kejadian stroke ini di umur 20 ada, 30 ada, yang muda-muda ada. Yang muda-muda apalagi itu laki-laki biasanya penyebabnya itu kebiasaannya dengan merokok Bu. Merokok itu juga salah satu penyebabnya. Merokok aktif. Setelah itu yang kedua gejala stroke pendarahan, yaitu kalau pendarahan ini berarti pecah pembuluh darah kita ya Pak ya Bu ya. Jadi biasanya ini disertai dengan penurunan kesadaran, tiba-tiba aja tidak sadar lagi, atau bisa juga dengan kejang langsung seperti itu ya Pak ya. Apabila terjadi gejala tersebut, penderita harus dibawa ke rumah sakit Pak Bu, jangan dibawa ke tempat biasanya ke tempat orang pintar ya Bu, jangan ya. Itu lebih kurang dari 3 sampai 4,5 jam setelah kejadiannya Pak ya. Selanjutnya ini bisa kita lihat di sini ya Bu, gejalanya stres, muka itu tidak seimbang atau tidak simetris. Ini tangan lemah Bu ya Pak ya, lemah. Terus berbicara kadang tidak bisa dan tidak jelas. Terus waktu yang sangat berharga itu tadi yang saya bilang Pak, langsung telepon rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan dalam waktu 4 sampai 4,5 jam ya Pak ya. Terus salah satu untuk pencegahan stroke itu bisa kita singkat dengan kata-kata cerdik. Cerdik yang C berarti cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok Pak, enyahkan asap rokok, diet yang seimbang,
rajin aktivitas fisik, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Dan biasanya yang stres ini biasanya tidak ada riwayat penyakit apapun, Bu. Kebanyakan yang saya temui di sini pasien dengan usia muda tidak ada riwayat penyakit apa-apa, itu perempuan biasanya, Bu. Biasanya mungkin dari kelola stresnya tidak bagus, ya. Wajah Kak Reza. Untuk cegah faktor risiko perilaku penyebabnya itu bisa salah satunya juga dari obesitas. Jadi maka penting bagi kita untuk menjaga berat badan dan berat badan kita ya Pak ya. Ini 4,6% dari minum-minuman yang beralkohol, 1 dari 10 kasus stroke berhubungan dengan merokok Pak. Ya Bu ya. 36,3% penduduk usia lebih 15 tahun yang merokok, perempuan usia lebih 10 tahun. Jadi rokok juga bisa jadi penyebab utamanya ya Pak. Dan selanjutnya itu 93,5% penduduk lebih dari 10 tahun kita kurang konsumsi buah dan sayur. Ya Bu ya. Nah dari sini makanya di sini kita harus untuk keluarga kita yang terkena stroke. Jadi untuk dietnya ada 3 yang kita ingat. Diet GGL, garam, gula, lemak. Batasi GGL, garam, gula, lemak ya Pak. Kalau untuk garam, ini walaupun pasien yang tidak ada hipertensi sama sekali, tetap kita kasih makanan yang garamnya tidak terlalu banyak, tapi tidak juga terlalu ambang kali. Nanti pasiennya nggak makan, Bu. Jadi sedang ya Bu, kita batasi. Terus kalau apalagi dengan pasien yang ada dengan riwayat hipertensi, jadi garam harus kita kurangi. Seperti lauk kayak ikan asin atau ikan sarden kaleng itu jadi nggak boleh kita kasih ya, karena di makanan-makanan kaleng itu banyak kandungan natriumnya. Coba saja di Ibu baca komposisinya, di situ pasti natriumnya banyak. Dan setelah itu seperti untuk buah, kalau buah yang tidak boleh durian aja satu. Selain durian itu boleh ya Bu ya. Kalau untuk sayuran, kalau dengan pasien yang tidak ada asam urat itu boleh semua sayurannya. Tapi kalau dengan pasien dengan ada asam urat, itu sayurannya itu paling sering kita bikin kayak lauk siam sama wortel aja ya Bu. Sayuran hijau sama kacang-kacangan itu boleh, tapi kita batasi nanti di rumah. Selanjutnya itu gula. Kalau dari gula itu kita boleh ngasih kepada pasien, kecuali di sini pasien yang tidak ada gulanya ya Bu, tapi kita batasi, jangan terlalu manis gitu ya Bu ya. Gula, makanan yang terlalu manis juga itu kita batasi juga. Selanjutnya itu lemak. Lemak itu salah satunya seperti kayak daging yang berlemak, sama jeroan-jeroan Bu, bagian dalam sapi, bagian dalam ayam itu nggak boleh kita kasih sama pasien stroke, walaupun tidak dengan hipertensi. Jadi kalau makan daging masih boleh. Seminggu itu 3 potong ya Pak ya. 3 potong masih boleh, tapi nggak ada lemaknya. Selanjutnya kayak santan itu kadang ada sebagian masyarakat santan ini kadang nggak ada dikasih lagi pasiennya. Jadi makanya rebus-rebus atau ditumis aja. Jadi akhirnya pasiennya itu kurang langsung makan Bu Pak. Nah jadi itu masih boleh kita pakai. Syaratnya jangan kental, jangan dipanaskan berulang ya Pak. Ya Bu, seperti itu untuk penanganan nutrisi untuk pasien atau keluarga kita yang ada penyakit stroke ini ya. Kalau demikianlah keterangan saya tentang nutrisi pada pasien stroke ini. Mungkin ada dari ibu atau bapak-bapak yang masih ada ragu yang ingin menanyakan kepada saya untuk makanan di rumah. Apa ada Pak, Bu? Seperti yang sebelum, mungkin ada yang masih menjaga, yang masih mau ditanyakan. Boleh ditanyakan kepada saya. Iya Bu. Boleh yang untuk asal minyaknya tidak berulang, bukan tidak. Tidak apa-apa Bu. Nah, seperti goreng-gorengan itu ya Bu. Jadi minyak itu kita boleh, tapi asal jangan pemakaian minyak yang berlebihan dan tidak boleh pemakaian berulang. Kalau menurut Ibu kan tadi pemakaian minyak berulang kita tidak boleh. Gimana dengan goreng-gorengan Bu yang kita beli-beli itu? Menurut Ibu dan Bapak gimana? Itu masih boleh nggak dikasih sama Bapak sama pasien yang ada stroke-nya? Ya kalau dibatasi dalam makanannya. Kalau menurut Ibu goreng-gorengan dibatasi yang dibeli di luar ya? Ada lagi dan Bapak gimana Pak? Kalau kita beli bakwan di Soleh atau Lampung itu gimana?
Iya, boleh nggak beli goreng-gorengan dari luar? Masih boleh ya? Iya, memang terulang Bu. Jadi saran kami untuk goreng-gorengan di luar nggak usah ya Bu. Jadi kalau pasien ini kan biasanya boleh kita berdiet untuk stroke, tapi tidak kita terlalu, karena pasien stroke ini emosinya setengah kabur Pak. Jadi kalau terlalu nggak boleh itu nanti dia akhirnya nggak mau makan. Banyak pasien seperti itu. Apa yang mau dimakan lagi dilarang semua. Jadi kami masih boleh. Kalau kepingin gorengan ya kita bikin sendiri, kita bisa ngangkat kadar garamnya, kita bisa minyak baru kita di rumahnya Pak. Ya Bu ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak, Bu, untuk nutrisi pasien stroke ini? Ini untuk di rumah bisa Bapak baca, atau Ibu baca di rumah ini tentang yang ini stroke, ini penjelasan tentang apa itu stroke dan penyebabnya. Dan ini tetap sehat dengan stroke ini yang diet yang saya jelaskan tadi sini ya Pak ya, ya Bu. Mungkin sudah jelas ya Pak ya Bu yang saya terangi. Berarti apa kita evaluasi lagi ya Bu ya tentang apa yang saya terangkan tadi. Jadi apa yang harus kita batasi tadi Pak untuk diet stroke ini? Apa Bu, ada yang tahu? Garam, lemak ya. Terus kalau ada keluarga kita nanti ada yang tiba-tiba daging sama ayam boleh Pak, tapi nggak boleh lemak-lemaknya ya Pak ya. Ya daging padatnya aja. Kalau untuk pasien dengan hipertensi, daging sapi itu cuma boleh dalam seminggu 3 potong. 3 potong. Ya Bu. Nggak apa-apa Bu, asalkan minyak itu nggak diulang-ulang. Walaupun minyak kemasan nggak apa-apa. Yang timbangan. Asalkan pemakaian minyaknya jangan minyak berulang gitu aja, nggak apa-apa. Garam pun kalau ada pasien dengan hipertensi nggak pakai garam khusus juga nggak apa-apa. Tetap kita batasi. Kita batasi jangan terlalu asin. Pak, kalau ini daging yang kurus ini, ya daging yang nggak ada lemaknya gitu Bu, daging padatnya gitu Bu. Daging yang khasnya aja itu Bu, nggak ada itu, makanya di situ dibilang daging kurus di situ ya Bu ya. Jadi tadi apa Bu? Tadi diet untuk stroke? Ya kita batasi ya Bu. Jadi ingat aja batasi GGL, garam, gula, lemak ya Pak ya Bu ya. Jika ada tadi gimana Pak? Kalau ada keluarga yang ada tiba-tiba lemah atau bicara kalau gimana yang harus kita lakukan? Bawa ke rumah sakit ya Pak, apalagi dalam waktu 4 sampai 4,5 jam itu masa emas untuk bagi pasien stroke. Nggak boleh dibawa garam di rumah saya. Iya, kalau bisa, tapi kan biasanya di kampung kan udah biarin aja lah dulu, tunggu sehari atau pijit Pak, kadang juga ada yang pijit kan gitu. Bagusnya itu kadang itu ada pasien banyak tuh yang udah berapa hari udah kejadian kena baru dibawa ke rumah sakit. Ya tunggu dulu, kalau bisa nanti setelah ada keluarga, tapi mudah-mudahan tidak ada ya Bu ya. Siapkan bagi sendiri Ya. Baiklah, mungkin sekian penyuluhan yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Sebentar ya Pak. Coba caranya baru caranya. Bagi sini Bang. Ini ada sedikit untuk Pak. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah mendengarkan saya untuk penyuluhan tentang nutrisi pada pasien stroke. Jika ada salah, saya mohon maaf ya Bu ya, Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.